Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita senantiasa masih mendapatkan berbagai macam kenikmatan, dan ini adalah merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin menegaskan kembali satu syair yang disebutkan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah. Syair itu saya hafal dari saya masih SMP karena itu di kitab kuning, kitabnya tipis karena tulisannya kecil-kecil. Itu kitab yang menyebutkan tentang adab penuntut ilmu dan serba-serbinya, macam-macam di situ Maksudnya ingin saya tegaskan di sini adalah tentang kaidah maupun cara kita belajar menuntut ilmu supaya kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa istiqomah, mendapatkan kekuatan, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya ketika kita belajar mendapatkan pemahaman yang utuh. Syair itu setidaknya yang saya ingat itu, alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin dzaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsadu ustadi wa tullu zamani. Ada 6 itu Kalau nggak pakai irama agak susah juga ngingetnya, Pak. Karena dulu saya ngingetnya pakai irama, pakai nada gitu Ala la ketahuilah tanalul ilma, la tanalul ilma. Ala ketahuilah la tanalul ilma, bahwa ilmu itu tidak akan didapatkan secara utuh illa bisittatin, kecuali dengan 6 hal. Ini menurut Imam Az-Zarnuji. Sa'umbika an majmu'iha bibayanin, akan aku sebutkan ke-6 hal ini secara jelas bibayanin. Yang pertama dzaka'un, cerdas, artinya punya otak, bukan idiot Semua kan kita punya normal lah kita normal, insya Allah nggak ada yang idiot. Kalau idiot itu udah disabilitas, masuk dalam kategori disabilitas, nggak mungkin untuk menyerap ilmu, orang idiot itu Tapi secara umum yang hadir insya Allah ini dzaka'un, punya otak, berarti punya potensi untuk cerdas. Yang kedua wahirsun, semangat. Satu, harus punya modal otak, karena itu untuk menghafal, untuk mengingat, untuk mencerna. Yang kedua hirsun, harus semangat. Yang jauh, dingin, pagi-pagi seperti ini, butuh menempuh satu perjalanan, itu harus
ada semangat, ditambah sudah memang bukan fokus dia untuk belajar, kesibukan mungkin pekerjaan, mengurus rumah tangga, mengurus anak dan berbagai macam. Memang sudah bukan fokus untuk mondok, untuk belajar ilmu. Maka harus ada yang kedua, hirsun, semangat. Kalau nggak ada ini, nggak bisa. Apapun alasannya, aduh sibuk ini itu dan macam-macam ya. Kalau nggak mau menyempatkan, ada ghirah, ada semangat di situ, nggak akan bisa, Pak. Ada aja alasannya. Kemudian yang ketiga, wastibarun, sabar. Ini ya, ini yang berat juga ini, nggak mau sabar. Ya. Kok ingin bahasnya alton, itu kan orang rampung-rampung. Ya, saya di masjid mana itu, ibu-ibu kok bahasa wudu, bayu ujar orang rampung-rampung Arab sebulan lebih gitu ya. Ujarku wudu ya, sat. Ini kan cepet gitu kan, nggak sampai 10 menit wudu. Tapi sih dibahas baik. Nah, ini mungkin ada permisalan yang mirip. Disebutkan di dalam sebuah hadis, kurang lebihnya ya, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yastajibu du'aan ma lam yasta'jil. Sesungguhnya Allah akan mengijabahi sebuah doa selama dia tidak isti'jal, tergesa-gesa. Sahabat bertanya, wa mal isti'jalu ya Rasulullah? Tergesa-gesa itu apa maksudnya dalam doa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, langsung dimisalkan, qad da'autu kadza wa kadza falam yustajabuli. Ya Allah, aku sudah berdoa ini, meminta ini, tapi saya belum melihat loh ada tanda-tanda bahwa doa saya diijabah. Katanya Allah, ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa, bermunajat kepadaku, meminta kepadaku, akan pasti ijabahi. Nah, ketika seseorang dalam hatinya muncul, berkali-kali udah saya minta doa ini, kok nggak ada tanda-tandanya diijabah, itu namanya isti'jal, tergesa-gesa. Bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin ada yang cepat, ada yang agak lambat gitu ya. Banyak hikmah di balik itu, termasuk di sini. Tidak boleh isti'jal, tidak boleh tergesa-gesa. Ya, tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian yang keempat itu bulghatun, biaya. Nah, ini biaya yang jauh kan, nggak mungkin yang dari mana misalkan ini, yang paling jauh mana, Cimanggu ya, Kris misalkan itu, nggak mungkin kan jalan kaki. Kalau jalan kaki dari sana jam berapa? Nah, gitu kan, butuh biaya, bensin, motor, harus ada rodanya, harus ada bensinnya, gitu kan, harus pakai jaket, kalau enggak kan nggak bisa, helm, itu kan biaya semua. Ditambah ini kitabnya. Kita kan jarang gitu ya. Sekarang sebenarnya kemudahan itu sudah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak nenek tuku kitab kandel iku eman-eman temen duite gitu ya. Eman-eman ora, Pak? 80.000, 120.000, 100.000. Aduh, gede temen ya. Kan kerasa gede gitu loh kalau untuk beli sesuatu yang baik gitu loh. Akhirnya apa? Teknologi muncul. Ada namanya scanner itu, sehingga bisa difoto, kemudian bisa di-scan dalam bentuk PDF sekarang. Luar biasa. Modal apa? Modal handphone udah sekarang. Modal handphone gitu. Jadi harus modal. Ya minimal apa? Modal dengkul lah. Minimal. Kalau kitab nggak mau beli, PDF alasannya handphone nggak ada, belum kompatibel, belum cocok kayaknya PDF ini, handphonenya masih handphone yang jadul gitu, ya setidaknya modal ke sini ya, berangkat ke sini. Bulghatun wa irsyadu ustaz, ada guru. Nah, jadi nggak boleh kemudian kita belajar sendiri otodidak, harus ada guru. Dan yang terakhir tuluz zamani, lama gitu ya. Orang saya SMP ya, SD selesai baca Quran, khatam,
namanya kataman kalau dulu ya. Nah, baru boleh syarat itu untuk baca kitab. Safinatun Najah, selesai Safinatun Najah diulang lagi biar nggak lupa. Tambah Sulam Taufik masih lebih fikih. Selesai tambah baru Ta'lim Muta'alim sampai SMA. Selesai bahasa sekarangnya kuliah gitu, cuma fokus di bidang agama, mondok saya ke Ma'had 3 tahun, pengabdian 2 tahun, ditambah kemudian ke Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah Libya Jakarta 4 tahun setengah. Berarti berapa itu? 5, 4, 9 tahun setengah. Yang setiap hari itu masuk jam 7, pulang jam 12. Setiap hari ketemunya bahasa Arab, paham gak paham, kitabnya bahasa Arab. Setiap hari lu Pak. Dia seminggu sepisan. Sekali pertemuan setengah jam. Pengen dikuasai kabeh gitu kan. Pengen utuh. Minggu ngarep orang mangkat. Mau kan gitu kan. Ya yang setiap hari dari jam 7 pakai sampai jam 12 itu juga masih banyak yang belum tahu. Ya, masih banyak yang belum tereksplor gitu ya, yang belum dijelajah itu belum, masih banyak sekali. Nah. Maksud saya apa? Biar ada pemahaman utuh loh. Masalahnya ada beda dikit panas. Ya, nanti ada beda dikit kok panas, ini enggak ada ini. Nah, ini maksud saya supaya nanti utuh, kemudian muncullah sikap bijak itu ya, sikap bijak supaya karena memang ada hal-hal yang secara zahir itu sungguh sentimen di masyarakat, namun secara yang lainnya itu sebenarnya khilaf di antara ulama, akan tetapi karena itu tidak nampak, karena bukan amalan zahir gitu kan, atau tidak terlihat sehari-hari, sehingga tidak terlalu sentimental, tidak terlalu gesekannya terlalu ini. Nah, maksud saya seperti itu. Nah, jadi ini setidaknya 6 modal ini harus kita pegang itu ya. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin. Dzakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsadu ustadi wa tullu zamani. Jadi sabar. Sing belajar bahasa Arab sabar pun wolu we ora apa-apa lah. Sabar bae. Kono ngerti fa'il, fi'il, maf'ul dan seterusnya. Siki hadi ora apa-apa ya. Nah, insyaallah nanti ada kemajuannya. Biar nanti bisa buka sendiri, telaah sendiri, baru di keheningan malam dia bisa ngomong, oh, gitu ya. Nanti insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Itu sebagai muqaddimah. Masalah yang ke-162 ya, kemarin disinggung sedikit, ini kita ulangi. Qala al-musannifu rahimahullah, mas'alatun wa yanbaghi ayyakuna al-mu'adzinu aminan sayyitan aliman bil awqat. Hendaklah, ini kan wa yanbaghi berarti kan bukan jazm, bukan satu yang qat'i, satu hal yang harus pasti, syarat mutlak, tidak. Makanya di sini diistilahkan atau diungkapkan dengan ungkapan musannif atau muallif wa yanbaghi, hendaknya, sebaiknya yang menjadi seorang muadzin itu aminan, sayyitan, aliman bil awqat. Dia adalah orang yang amanah, jujur. Orang yang sayyitan, suaranya bagus, aliman, yang mengetahui tentang waktu-waktu sholat. Nah, ini sekarang lebih mudah lagi, ya, lebih mudah lagi. Sehingga kriteria muadzin untuk aminan, sayyitan, aliman bil awqat sekarang sangat terbantu. Aminan. Maka dia patokannya hanya dengan timer, jadwal sholat abadi. Aliman bil awqat, patokannya pakai itu. Udah nggak perlu bingung-bingung. Jadi ini sudah enak sekarang. Kalau zaman dahulu kan mereka harus betul-betul aminan, aliman itu harus memang punya kafaah, punya kemampuan di situ untuk melihat fenomena alam.
punya rasa, punya intuisi bahasanya itu. Jadi kalau mendung kira-kira ini sudah zuhur atau belum? Karena tanda-tanda masuk zuhur atau tidak itu kan tanda-tandanya alam. Kalau sudah tergelincir matahari masuk waktu zuhur sampai panjang sebuah bayangan sama dengan panjang bendanya. Nah, kalau mendung bagaimana? Musim hujan bagaimana? Nah, dia berarti pakai perasaan, tapi perasaan yang betul-betul kuat di situ. Ada firasat yang kuat. Nah, kalau zaman sekarang sudah ada timer, sudah ada jadwal sholat apa, tinggal dilihat di situ. Nah, ada yang sholat sunnah, mau adzan sudah masuk zuhur apa belum ya? Bunyi, kan enak sekarang gitu. Enggak keluar masjid dulu, pasang patok, diukur njot meteran, kan enggak gitu kan? Sekarang enak. Tinggal kriteria soyitan, ini kan? Maka di sini yambahi soyitan. Maka dia setidaknya suaranya harus bagus, ya. Li'annahu yu'tamanu 'alal awqat, karena dia diamanahi tentang waktu. Fa illam yakun 'adlan, kalau dia bukan seorang yang adil, orang yang bijaksana, gharrahum bi'adhanihim fi ghairil waqti, maka orang tersebut akan menipu dengan adzan tersebut bukan pada waktunya. Nah, ini kan bahaya. Karena sholat itu tidak sah jika dikerjakan bukan pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Gitu ya. Sehingga di sini disyaratkan untuk menjadi seorang yang aminan, orang yang amanah. Wa yakunu sayyitan, dan dia hendaklah orang yang memiliki suara yang bagus, suara yang lantang. Kriterianya sayyitan itu suaranya bagus, suaranya lantang, suaranya keras. Fa innahu li'annahu ablaghu fil i'lamil maqsudi bil adzan, karena inilah sesuai dengan maksud adzan, yaitu al-i'lam, pemberitahuan. Ya, pemberitahuan. Tingkat frekuensi ya. Suara seseorang itu kan beda-beda. Ada yang ngebas, ada yang enggak, ada yang serak-serak bahasa, serok-serok apalah macam-macam. Beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang tidak. Beda-beda seseorang. Nah, kalau dia punya kelebihan di situ, karakter di situ, suaranya kalau teriak kuat tidak pecah, teriak dia tidak serak. Kan ada orang baru teriak langsung batuk gitu ya Pak. Berarti dia enggak kuat tinggi suaranya itu. Karena ini maksud dengan adzan. Nah, sekarang mudah lagi ya. Kemudahan itu dihamparkan oleh Allah. Adanya mukabbirus shaut. Sehingga tidak harus teriak banget. Sudah jauh ini suaranya sampai ke pojok mana, pojok kanan, pojok kiri dan seterusnya. Jadi mukabbirus shaut itu speaker itu menyambung suara muadzin sehingga jaraknya semakin jauh, cangkupannya ataupun capaiannya semakin jauh. Nah, ini adalah sesuatu yang sesuai dengan maksud adzan, karena adzan itu adalah al-i'lam, pemberitahuan sudah masuknya waktu sholat, pemberitahuan ajakan untuk sholat di masjid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abdillah. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah, alqihi ala Bilalin fa innahu anda sautan minka. Ya. Ajarkan kepada Bilal karena dia suaranya lebih bagus daripada Anda. Ya, kemarin hadis yang panjang itu. Hadis Abdullah ibn Zaid. Ya. Wa yakunu aliman bil awqati. Demikian juga hendaklah seorang muadzin itu adalah orang yang aliman bil awqat, mengetahui tentang waktu-waktu salat, liyatamakkana minal adzani fi awwaliha, supaya adzan itu betul-betul bisa dikerjakan atau dikumandangkan ketika awal waktu, supaya ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi as-salatu liwaqtiha. Di antara amal yang paling Allah cintai adalah salat di awal waktu, ya.
Jadi adzan itu di awal waktu, ya, bukan di akhir waktu, tapi di awal waktu, karena ini i'lam sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, jamaah Bapak Ibu sekalian? Oh, kali mundur kabeh. Aku kayaknya orang mlebu kriteria lho, soyitane orang masuk nih. Ya nek wis selangkah sing adzan ya mau enggak mau harus maju. Saya sendiri enggak pede kalau suruh adzan, terus terang, enggak pede kalau suruh adzan. Ya dari suaranya, dari nadanya enggak bisa saya, ya. Kalah sama Mas Ros jauh. Kalah, bener. Berarti aku masih bisa adzan ya Mas Ros. Sing nang ngarep ya kalah. Makanya saya jarang adzan di sini. Ya, jadi kalau punya suara bagus, maka daftarkan itu ya. Nah, nanti tinggal ditimbang kira-kira bagusan mana gitu. Tidak ada pertanyaan? Masalah yang ke-163. Mas'alatun wa yustahabbu an yu'adzina qa'iman. Ya Mas Febri, nek lang sing adzan, adzane ngadeg. Ya, aja jekong kaya arep apa? Nyinduen. Jadi adzannya sambil berdiri. Ya. Adzan itu adalah sambil berdiri. Karena zaman dulu belum ada mukabbirus shaut, belum ada speaker. Apakah illah itu hilang sekarang? Sekarang kan sudah ada speaker. Dengan duduk bahkan dengan tiduran suara itu sampai. Apakah boleh sambil tiduran? Tidak. Ya, illahnya tidak hilang. Karena mukabbirus shaut, speaker itu hanya sebagai wasilah, perantara saja. Tapi adab-adab adzan itu ayyakuna muadzinu qa'iman, ya. Muadzin hendaklah dalam keadaan berdiri, yaitu liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bilal, ini berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, qum fa'adzin, berdirilah dan kumandangkan adzan. Wa li'annahu ablaghu fil isma', karena posisi ini lebih cocok untuk isma', memperdengarkan, ya. Beda orang tiduran, ya. Suara orang tiduran, suara orang duduk dengan suara orang berdiri beda. Ya, ketika dia mau mengeluarkan suara tingginya beda. Karena duduk itu ada yang tertekan, posisi duduk atau posisi tidur. Berbeda dengan posisi berdiri, maka dia akan bisa lepas. Sehingga ablagh fil isma', ketika memperdengarkan sesuatu maka itu akan lebih maksimal. Ablagh itu maksimal, ya, lebih maksimal. Ya, itu tambahannya. Aminan, sayyitan, kemudian aliman bil awqat, yang keempat qaiman, ketika adzan dia harus berdiri. Yang kelima, wa yakunu mutatahhiran, dalam keadaan sudah berwudu, ya, berwudu. Tapi ini bukan syarat wajib, ya, bukan syarat wajib. Makanya tadi wa yustahabbu, dianjurkan, ya. Artinya kalau Mas Febri adzan duduk, sah enggak adzannya? Ya sah, adzannya sah. Makanya di sini wa yustahabbu. Jadi Qum di sini, perintah Nabi di sini tidak dimaknai sebagai sesuatu yang wajib, tapi sesuatu yang sunnah, ya. Tapi kalau ingin yang sempurna, maka tentunya dengan berdiri. Kemudian yang keempat itu wa yakunu mutatahhiran, dalam keadaan sudah berwudu. Andai dia belum berwudu atau sudah berwudu kemudian sudah pegang mic kemudian batal, buang angin, mau wudu lagi, tanggung banget ya, malas dan seterusnya kan, adzan dikit lah, wis mlebu waktu. Apakah sah adzannya? Sah, adzannya sah.
Lima rawa Abu Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adzinu illa mutawaddiun. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah mengumandangkan azan kecuali seseorang yang sudah berwudu atau dia seorang mutawaddi, orang yang sudah punya wudu. Rawahu at-Tirmidzi wa ruwiya mauqufan ala Abi Hurairah wa huwa ashah. Ya, riwayat Tirmidzi diriwayatkan secara mauquf, ya. Jadi hanya sampai kepada Abu Hurairah. Kemudian tapi ini yang paling sahih, ya, riwayat tentang mutatahhiran. Berdiri dalam keadaan suci. Selanjutnya 164 mas'alatun wa yakunu ala mawdi'in 'alin. Ketika azan berada di tempat yang tinggi. Ya, qadar. Azan berada di tempat yang tinggi. Wah, suka kuat tuh. Monggo untuk monggo. Sudah diwakili sama speaker sorong. Jadi enggak usah naik ke atas, corongnya sebenarnya ngisor. Kebalik, jarang naik adzan wa yakunu ala maudhi'in 'alin, orangnya naik ke atas, enggak kebalik. Ya, sekarang sudah diwakili sama speaker. Makanya speaker itu taruh di menara supaya jauh jangkauannya itu. Maudhi'in 'alin. Karena dulu belum ada speaker, maka supaya tidak suara itu tertabrak, ya, menabrak gedung, menabrak pohon, rumah-rumah itu, makanya naik ke atas loteng, naik ke atas tingkat itu, ya. Maka di sini disebutkan li'annahu ablahu fil i'lam, karena itu akan lebih maksimal untuk menyampaikan, akan lebih maksimal untuk sampainya pemberitahuan masuknya waktu salat. Wa qad ruwiya anna Bilalan kana yu'adzinu ala sadkhi imra'atin. Pernah diriwayatkan bahwa Bilal pernah azan di atas loteng, di atas tingkat rumah seorang perempuan. Berarti di atas fi maudhi'in 'alin. Ya, sekarang sudah diwakili sama speaker corong, sudah di atas, jadi enggak perlu naik ke atas, ya. Apalagi kalau di Makkatul Mukarramah, ya. Itu tingginya berapa puluh meter itu menara itu, ya. Luar biasa. 165 mas'alatun wa yakunu mustaqbilal kiblati. Nah, dalilnya apa? Nah, ini Al-Quran tidak ada di Al-Quran, di dalam hadis Nabi tidak ada, maka wahada ijma'un, maka dalil yang ketiga, sumber hukum yang ketiga adalah ijma', konsensus, kesepakatan para ulama. Dari mana diketahui? Wali anna muadzini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yuadzinuna mustaqbilil kiblati, karena semua muadzin beliau sallallahu alaihi wasallam ketika adzan menghadap ke arah kiblat, ya, menghadap ke arah kiblat. Jadi ketika adzan hendaklah menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi udah berapa ini? 6, ya. Ya. Aminan, sayyidan, aliman bil awqat, qaiman, mutatahhiran, ala maudhi'in 'alin, mustaqbilal kiblah. 7, ya, udah 7. 7.
166 mas'alatun. Nah, mas'alatun. Ya, jadi saya tegaskan kembali, sumber hukum Islam itu bukan hanya Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Ya. Makanya terkadang kalau kita hanya sebatas membaca hadis, mencari di dalam Al-Quran, maka ada beberapa yang mungkin seolah-olah buntu, tidak ada jawabannya. Ya. Kalau kita hanya, makanya beda belajar fikih dari ahadisul ahkam dengan langsung kitab fikih. Sudut pandangnya agak berbeda, gitu ya. Karena hadis kan hadis. Kemudian makanya biasanya ada madhab yang kelima, madhab zuhiri, namanya madhab zuhiri. Ya. Jadi dia hanya mengambil tekstual pada ayat-ayat maupun hadis-hadis yang ada. Kalau nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, berarti nggak ada. Contoh madhab zuhiri yang dimaknai dari zuhir nas, misalkan. Contohnya apa? Hadisnya gimana itu ya? La sholata. Tolong koreksi kalau keliru ya. Mungkin ada yang ada Arabiknya itu. Saya agak lupa. La sholata liman sami'al adzan falam ya'tihi. Kalau tidak keliru ya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih seperti itu. La sholata liman sami'al adzan falam ya'tihi. Au falam ya'tihi. Tidak ada salat bagi orang yang mendengar suara adzan dan dia tidak memenuhi panggilan tersebut. Ya, falam ya'tihi. Tidak ada salat, la sholata. Kan dohirnya seperti itu. La sholata bimakna tidak ada sholat. La sholata, tidak ada sholat. Artinya kalau dia tidak memenuhi panggilan adzan untuk ke masjid, dimaknai bahwa sholatnya tidak sah. Idza kana munfaridan. Kalau sholatnya sendirian. Ya, karena dia tidak memenuhi panggilan adzan. La sholata liman sami'al adzana atau liman sami'an nida falam ya'tihi, namun dia tidak memenuhi. Itu kalau secara tekstual seperti itu dimaknai. Zahir nasnya seperti itu, makna yang nampak dari nas. Kemudian misalkan la sholata liman, la sholata li hadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbasan. Tidak ada salat bagi orang yang hidangannya sudah tersedia, dan dia juga bagi orang yang menahan dua akhbasan, ya, buang air kecil atau buang air besar, ditahan. Kalau dua-duanya sudah hadir, ya, dia dalam keadaan sangat lapar sekali, belum makan, makanan kemudian dihidangkan, tiba panggilan adzan, kemudian dia hendak sholat, pilih makan dulu atau sholat dulu. Kalau sholat dulu, perutnya sangat lapar, ya, berbunyi-bunyi. Kemudian kalau mau makan dulu, tertinggal dari sholatnya. La sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbasan. Atau orang yang buang kebelet gitu ya, menahan buang air besar atau buang air kecil. Nah, maka tidak ada sholat bagi dua orang yang dalam keadaan demikian. Nah, tidak ada sholat dimana tidak sah sholatnya. Itu secara tekstual nasnya. Tapi jumhur tidak memahami seperti itu. Jumhur ulama memaknai bahwa tidak ada sholat di situ, tidak sempurna pahalanya. Orang yang sholatnya dia menahan buang angin, tinggal lagi syahadat tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kebelet banget Pak, dilepaskan saja atau ditahan? Pengalaman, cerita pengalaman. Ditahan. Mana-mana banget ya. Gari salam dok ya.
Masih goyang-goyang, geser. Kalau wudu lagi ketinggalan, ya kan? Nah, karena tinggal salam, tahan aja. Kaidahnya dalam hadis itu la sholata bi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbasan. Tidak sah salatnya secara teks nasnya, hadisnya. Tapi jumhur mengatakan tidak sempurna pahalanya. Makanya betul hadis yang menyebutkan bahwa Mamin abdin yusalli illa kana lahu illa ma kutiba lahu, gitu kan. Tidaklah seorang hamba dia salat kecuali akan ditetapkan, dituliskan untuknya, ada yang 1/10, 1/9, 1/8 sampai ada yang setengah. Karena ada juga mungkin di antara kita duduknya sedang tahiyat bareng, tapi yang satu sedang menahan itu, ya sedang menahan supaya bomnya nggak meledak gitu kan, goyang gitu kan. Nah itu mengurangi pahala, pendapat jumhur. Nah, kalau zahiri nggak sah itu, mau nggak mau harus dibuang, dia keluar, nanti sholat lagi sendirian. Nah itu contohnya diantaranya. Ada madhab yang kelima, madhab zahiri. Nah maka di sini kalau dicari hadisnya, mana hadisnya bahwa ini menghadap kiblat, mana qaul Nabi, mana fi'lun Nabi, gitu ya. Maka di sini menyebutkan wahada ijma. Tapi kita tidak boleh lupa juga ya, memang hadis itu ada 4. Ma usnida ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Takrir di sini. Berarti ini masuk dalam kategori takrir. Sahabat-sahabat Nabi yang ditugaskan menjadi muadzin, kalau adzan mereka menghadap kiblat, ditakrir oleh beliau, tidak diingkari oleh beliau, itu takrir. Nabi menyetujui, berarti Nabi setuju. Berarti perbuatan itu adalah perbuatan yang benar, yang dibenarkan. Di sini ya. Jadi akhrajahu al-Baihaqi fi sunanihi al-kubra wa huwa hasan, yang menyebutkan bahwa anna muadzini Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana yu'adzinu an mustaqbilil kiblati. Ya, berarti mungkin ini masuk dalam hadis takrir. Semua muadzin Nabi kalau adzan menghadap kiblat, ditakrir oleh beliau, disetujui. Ya, tidak diingkari oleh beliau. Maka ini menjadi di satu sisi ini sebagai hadis takrir, contoh hadis takrir mungkin. Di sisi yang lain karena tidak ada yang mengingkari sahabat, maka ini ijma, ya, kesepakatan para sahabat. Menjadi kesepakatan yang tidak seorang pun mengingkarinya. 166 mas'alatun faida balagha hayyalata, ini singkatan lagi ya. Iltafata yaminan wa shimalan wa la yuzilu qadamayhi wa yaj'alu isba'aihi fi udhunayhi. Ini matanya menyebutkan jika sampai kepada hayya ala ini singkatan. Kalau dalam bahasa Indonesia dan lain-lain, DLL dan sebagainya, DSP, apalagi kepada yang terhormat, YTH, kepada yang kami muliakan, YKM, apalagi ada nggak? Ada ya. Jadi ini ada singkatan-singkatan. Tapi ini hanya boleh dilakukan pada kesempatan-kesempatan tertentu. Tidak semuanya disingkat. Nah, ada orang semuanya nulis disingkat, ya nggak bisa. Ya, hanya tertentu saja, DLL, DSB dan sebagainya gitu ya. Yang lainnya nggak boleh disingkat. Dan DN, yang YG gitu kan. Tapi kalau semuanya disingkat, nah itu apalagi kalau dalam penulisan yang resmi, EYD, ejaan yang disempurnakan. Kalau menulis sebuah makalah dicoret-coret semua, atau sebuah laporan itu ya, ini tidak sesuai dengan aturan EYD-nya tidak sesuai, besar kecil hurufnya, kemudian singkatan-singkatannya. Nah, dalam bahasa Arab itu ada singkatan-singkatan. Tasbih, subhanallah, namanya tasbih. Alhamdulillah, namanya hamdalah. Allahu Akbar, namanya takbir. Kemudian
Bismillah namanya basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim namanya ta'awudz. La ilaha illallah tahlil. Kemudian apa lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja'. Kenapa? Karena di situ ada kalimat raja'a, raji'un, istirja'. Raja'a, mengembalikan. Kita semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Sehingga disebut dengan istirja'. Kemudian ada la haula wala quwata illa billah, namanya apa? Haula. Nah ini ada hayya 'alas shalah, ada hayya 'alal falah, diistilahkan dengan hayya 'alah, gitu ya. Jadi hayya 'alah. Boxing lagi belajar bahasa Arab. Ayo ya. Fa idza balaghal hayya 'alata. Kira-kira di bab apa Mas Ros? Al hayya 'alata. Wah, diujine aja nang khalayak rame dong. Nang mau bahasa Arab wae. Al hayya 'alata fil mu'jam fi bab apa kira-kira? Al hayya 'alata. Bab apa? Buku nara teko. Bab apa Akhdika? Mas Cahyo kayaknya sing wingi teka ya, pas pembahasan terakhir. Kira-kira bab apa Mas Cahyo? Bab haid. Yang enggak ada bab haid di kamus. Bab apa? Bab ha ya. Al hay'alata berarti bab ha. Bab ha. Ntar dicari ha, huruf yang kedua apa ya kira-kira, ya ain. Nanti enggak ketemu ini maknanya. Ini kalau di mu'jam enggak ketemu. Al hay'alata apa gitu ya. Enggak ketemu-temu, nyari seharian. Kamusnya orang lengkap ya kayak ini lu. Yang disalahnya kamusnya. Nah, ini jadi ada beberapa istilah-istilah al hay'alata. Yang dimaksud adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ungkapan untuk dua kalimat tersebut. Ketika sampai pada ungkapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, iltafa yaminan wa shimalan. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, tidak disebutkan di sini kriteria menoleh ke kanan ke kirinya. Hanya disebutkan ketika sampai hayya 'alata, menoleh ke kanan dan ke kiri. Kapan? Atau masing-masing satu atau dua-dua. Misalkan hayya 'alas shalah, menoleh ke kanan. Hayya 'alas shalah lagi menoleh ke kanan, atau hayya 'alas shalah menoleh ke kanan, kemudian hayya 'alas shalah menoleh ke kiri, supaya yang kanan juga mendapat sambutan untuk ajakan untuk adzan, yang rumah-rumah sebelah kiri juga mendapatkan ajakan untuk salat, adzan maksudnya salat. Ketika hayya 'alal falah, yang kanan juga mendapatkan ajakan untuk mari menuju kemenangan dengan salat, kemudian yang kiri pun demikian. Nah, apakah hayya 'alas shalah ke kanan semua, hayya 'alas shalah ke kanan, baru hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya. Pas adzan hayya 'alas shalah gitu ya. Mas Qadar, aku ora entuk ajakan hayya 'alas shalah. Sebenarnya saya enggak dapat ajakan untuk salat ini. Nah, berarti enggak ke masjid. Enggak gitu ya. Nah, ini kan. Maka ada yang berpendapat hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah ke kiri. Hayya 'alal falah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri, supaya semuanya dapat. Gitu. Ada beberapa versi ya, ada beberapa versi. Tapi di sini hanya disebutkan ketika sampai hayya 'alal falah, iltafa yaminan wa shimalan wala yuzilu qadamaihi, dan tidak menggeser kedua kakinya. Ya, kedua kakinya jadi tetap diam seperti ini, diam. Jadi yang menoleh hanya yang namanya menoleh apa? Kepala. Jadi kakinya tidak ikut seperti orang yang baris berbaris hadap kanan gerak. Gitu kan, kepala, badan, kaki gerak semua, tidak. Wala yuzilu qadamaihi, badannya tetap menghadap arah kiblat, kakinya hadap kiblat. Yang menoleh hanya sumber suaranya. Wa yaj'alu isba'aihi fi udhunaihi, dan kedua jarinya, yang dimaksud adalah jari telunjuk ya, karena ini umumnya untuk menutup sesuatu kan gini. Karena secara umum yang sering dipakai ini isba'aihi. Ya, jadi Qadar adana jangan begini. Jempol ya, bukan jempol.
atau ini pakai jari kelingking ya. Saya sukanya jari manis pakai jari telunjuk. Wa yaj'alu isba'aihi fi udhunaihi, kedua jarinya diletakkan di telinganya. Lima rawa Abu Juhaifata qala, ini sebagaimana riwayat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi qubbati hamra'a min adamin, di mana beliau berada, kubah ini apa ya? Kemah. Kubah itu ini ya, kubah. Mungkin kemah. Karena ada yang menyebut kemah, ada yang menyebut jubah. Kubah apa jubah gitu ya. Ini terkadang apa namanya? Satu cetakan mungkin keliru, ada orang yang oh ini kubah, atau diketik itu kan, ketik ulang. Zaman dulu kan tulisan tangan, manuskrip. Kemudian ketika dipindah ke ketikan, kadang ini ada mail ya, ada intervensi dari penulis. Wa huwa fi jubbatin. Jubah apa kubah ini ya? Karena beda sedikit. Tapi kubah di sini. Wa huwa fi qubbati hamra'a, dia berada di dalam kemah, fi hamra yang warnanya merah, min adamin dari kulit ya. Mungkin kemahnya terbuat dari kulit ya, bahan kulit. Wallahu a'lam ya. Mungkin kita cek lagi nanti. Apakah yang dimaksud kemahnya atau Nabi fi jubbatin ya, maksudnya adalah memakai baju yang berwarna merah yang terbuat dari kulit. Tapi lebih tepatnya ini kubah ya. Wa huwa fi qubbatin, berada di dalam kemah yang berwarna merah yang terbuat dari adamin, kulit. Bukan adam di sini, bukan adam manusia. Kemudian setelah itu wa adzana Bilalun, Bilal pun adzan ya. Jadi Nabi didatangi oleh sahabat Abu Juhaifah ketika Nabi berada dalam kemah yang berwarna merah yang terbuat dari kulit. Nah kemudian setelah itu Bilal adzan. Faja'altu, kata Abu Juhaifah, atatabba'u gitu ya. Faja'altu atatabba'u, maka kemudian aku mengikuti fahu, mengikuti gerakan mulutnya, hahuna wa hahuna ya, kesini dan kesini sambil mengikuti ya. Jadi sambil mengikuti bacaan adzannya, sambil mengikuti hahuna wa hahuna. Yaminan wa shimalan disebutkan ke kanan dan ke kiri. Hahuna maksudnya kesini dan kesini, yaitu yaminan ke kanan, wa shimalan ke kiri. Wa yaqulu hayya 'alas shalah, yaitu membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo kita salat, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, hayya 'alal falah. Ya, muttafaqun alaih. Ini bisa dicek ya. Kalau punya kitab hadis bisa dicek, atau yang punya kitab digital silakan dicek, searching Syekh Google ya. Qala ya, misalkan hadis fi qubbati hamra min adam, Rawal Bukhari, nanti langsung muncul jreng. Wah ini kitab digital, Syekh Google gampang banget, cepet. Tapi secepat-cepatnya saya Google lebih cepat otak manusia kalau hafalnya manusia. Karena kalau saya Google itu harus ngetik dulu. Nah, kalau manusia tanya langsung keluar. Nah, jadi cepetan cerdasan manusia, lebih cerdas manusia karena dia yang buat Google itu. Wa fil lafdin walam yastadir, di dalam riwayat yang lain walam yastadir, tidak memutar tadi ya, tidak, badannya tidak memutar. Jadi hanya kepalanya saja yang menjadi sumber suara, mulutnya, yang di situ ada mulutnya, kepala. Jadi yang menoleh itu adalah kepala saja. Wa isba'ahu fi udhunaihi, rawahu Tirmidzi, dan kedua jarinya diletakkan di telinganya ya, di lubang telinga ini, di lubang telinga. Rawahu At-Tirmidzi, rawahu Tirmidzi. Kemudian yang 167, mas'alatun wa yatarassalu fil adani wa yahdhurul iqamata. Yang selanjutnya adalah yatarassalu fil adan. Tarasal itu artinya memperlambat
ya, tidak tergesa-gesa. Ya, jadi agak dipanjangkan. Jadi ketika adzan tidak cepat, ya, tidak cepat-cepat. Yaitu kalau seperti yang kita sering dengar seperti itu, ya. Tidak seperti iqamah kan cepat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini tidak. Tarasal maksudnya fil adzan adalah memperlambat, ya, memperlambat ajakan tadi tarasal. Wa yahdharul iqamata, adapun iqamah cepat. Ya, adapun iqamah itu lebih cepat. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bilal idza adzanta wahai Bilal, jika engkau adzan fatarassal, maka perlambatlah, wa idza aqamta fahdhur, jika engkau iqamah maka percepatlah. Perlambat adzannya, percepat iqamahnya. Rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud, ya. Ini bisa dicek di riwayat Abu Dawud, dan di riwayat itu ada tambahannya lagi. Ini kan potongan hadisnya yang sesuai dengan konteks di sini. Adapun tambahannya kalau tidak keliru, apa saya tuliskan enggak di sini? Waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafrughul akilu min aqlihi. Nah, ini terusan hadisnya menjelaskan jarak antara adzan dan iqamat. Berapa jaraknya? Lama atau sebentar? Nah, di sini Nabi tidak menentukan dengan waktu, batasan waktu yang pasti. Hanya diukur dikira-kira. Yaitu jarak antara adzan dan iqamat itu qadra, seukuran, sekira-kira ma yafruhul akilu min aklihi. Dan orang kan beda-beda ketika makan. Seseorang yang sedang makan selesai dari makannya, sementara orang makannya beda-beda, ya. Ada yang sama enggak, Pak? Enggak ada. Suami, istri, anak, ada yang cepat, ada yang lambat, ya. Saya punya kenalan itu makannya lambat banget. Saya sudah habis, satenya sudah habis 5 tusuk, dia nasinya masih kayak utuh gitu ya. Tambah lagi, ya nggak enak gitu ya, santan tambah lagi. Nah, dia masih utuh gitu. Sampai cerita sendiri, saya mau kalau makan memang nggak bisa cepet, pelan banget gitu, makanya pelan. Padahal laki-laki, Pak. Padahal umumnya laki-laki kalau makan, nah, sat-sat maning ya. Cepet gitu laki-laki secara umum. Dan saya termasuk kalau makan cepet. Ya, makan cepet saya. Nah, ini ketemu orang makan lambat banget, aduh gimana, habis makan ngobrol gini. Tapi lihat satenya pengen juga gitu ya. Ngambil lagi nggak enak gitu kan. Nah, tapi ada orang yang makannya lambat kayak gitu. Lambat banget. Nah, ini kan nggak sama. Ukuran orang makan nggak sama. Berarti dikembalikan kepada secara umumnya. Bukan ambil yang lambat banget, bukan ambil yang cepat banget. Ya. Mas Febri mengerti, Mas Febri? Hah? Tuh ujarku hilang nang ngono, hilang. Ya. Nah. Ora sama kan Mas Febri karo Mas Yono? Ora. Aku ge ngumbah galon iki. Tat, Mam tat, ya suwun. Wis rampung lho. Wis enteng Feb gorindasi waket drop. Mas Yono sih butuh. Nah, itu pengalaman saya lihat. Jadi nggak sama, memang nggak sama. Nah, ini lalu yang menjadi patokan mana gitu? Yang menjadi patokan, ya secara umum, ya secara umum. Kalau orang makan selesai dari makannya, umumnya berapa? Mungkin ya 10 menit, gitu ya. Kalau 5 menit kayaknya cepet banget loh, 5 menit. Ya 10 menit lah kurang lebih, atau sampai 15 menit. Ada obrolannya di situ. Wasyaribu min syurbihi, dan orang minum dari minumnya. Artinya ini satu kesatuan. Orang makan dari makannya, wasyaribu min syurbihi. Atau ini alternatif mungkin ya. Jadi orang minum dari minumnya. 3 tegukan, gelekek. Ya, ini mungkin bisa jadi patokan untuk yang misalkan yang lain udah azan, udah iqamah, ini bahasa Arab kok belum selesai, ini tanggung. Habis itu selesai adzan. Baru adzan kok langsung iqamah. Ya setidaknya anteni di situ gelekek. Nah, gitu ya. Mundur dikit yang muadzin langsung ada iqamah gitu.
Dari orang yang minum menghabiskan minumannya. Satu gelas ini 3 tegukan. Nah, jadi jangan langsung sampai Allahu Akbar, gimana? Asyhadu an la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah. Langsung Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan. Ya, kasih jarak sedikit, 3 tegukan. Orang wasyaribu min syurbihi, dari minumnya selesai. Atau lebih panjang lagi di sini, wal mu'tasiru idza dakhala al-qada, idza dakhala liqada'i hajatihi, atau orang yang mulas, ya, orang yang sudah kebelat untuk membuang hajatnya ketika dia masuk kamar kecil. Kira-kira sama nggak dengan orang yang, ya, satu dengan yang lain? Ya, nggak sama juga, beda-beda ini. Ada yang lama banget gitu ya, ke setengah jam ke orang metu-metu nang WC ya. Iya. Kalau nyepur ya sepantasan suwe, maning kayaknya nang apa WC-nya itu WC yang natural gitu ya. Nang dhuwur kali ana jembatan, pemandangannya gunung, kicauan burung, kemercik sungai gitu kan. Suwe banget, adem. Ya, sepur ora mlaku-mlaku. Gitu. Nah, seukuran itu ya umumnya kira-kira ya kurang lebih seperti itu, 10 menit 15 menit lah. 10 menit 15 menit. Tapi kalau ditambah tadi seperti itu ya lama. Jadi kurang lebih itu ukurannya jarak antara adzan dengan iqamah. Wali annal adzana i'lamul ghaibin, karena adzan itu adalah pemberitahuan untuk orang-orang yang gaib, orang-orang yang jauh, ya, orang-orang yang tidak terlihat. Ada yang sedang di rumah, ada yang sedang di pasar, ada yang sedang di sawah, ada yang sedang di tempat kerja. Ini i'lam al-ghaibin. Wa tarassulu fihi ablagu fil i'lam, sehingga ketika memperlambat itu lebih maksimal untuk sampai kepada mereka. Itu maksudnya seperti ini. Jadi taklilnya di situ. Kenapa harus ada tarassul? Kenapa kalau iqamah ya al-hadar di situ? Yaitu dipercepat, kemudian kalau adzan diperlambat. Karena i'lam itu kan posisi orang tersebar, enggak di satu tempat. Ada yang mungkin lagi tidur kan gitu. Nah, kalau diperlambat, dipercepat kan tahu-tahu atau bahkan dia enggak dengar kalau lagi tidur. Ya. Sehingga di sini kaidahnya tarassul. Wa tarassulu fihi ablagu fil i'lam. Wal iqamatu i'lanul hadirin. Adapun iqamah itu adalah pemberitahuan untuk orang-orang yang sudah hadir. Mereka sudah siap untuk berdiri untuk menegakkan sholat. Ya, jadi nggak perlu diperlambat. Udah cukup agak cepat. Maka mereka udah siap semua. Adapun orang yang gaib nggak mungkin kan, kalau cepat ini maka akan ketinggalan. Falam yuhtaj ila tarassuli fiha, maka ketika orang-orang sudah hadir tidak butuh kepada tarassul, ya, diperlambat, tidak butuh untuk diperlambat. 168 mas'alatun wa yaqulu fi adzanis subhi as-salatu khairum minan naum marrataini rawahu an-Nasa'i wa yakunu ba'dal hayya 'alati lima rawan Nasa'i an Abi Mahdurah. Jadi mengucapkan as-salatu, sesungguhnya salat, as-salatu, salat itu khairun minan naumi, lebih baik dari tidur, itu 2 kali menurut riwayat Nasa'i, dan posisinya adalah setelah hayya 'alata, yaitu setelah membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, menurut riwayat An-Nasa'i juga, yaitu dari riwayat sahabat Abi Mahdurah. Qala qultu ya Rasulullah 'allimni sunnatal adzan. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku sunnah adzan. Fadzakara ila an qala ba'da qawli hayya 'alal falah. Kemudian sampailah kepada ungkapan di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda hayya 'alal falah, ya. Di lafaz adzan, ketika sampai pada lafaz adzan yang diajarkan hayya 'alal falah, fa in kana salatu subhi qulta, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika salat subuh kulta, ucapkanlah as-salatu khairum minan naum marrataini, bacalah as-salatu khairum minan naum 2 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu, ya. Jadi itu riwayat di dalam yang disebutkan di dalam riwayat An-Nasa'i.
169 mas'alatun wala yu'adzinu qabla al-waqti illa laha, yakni as-subh. Tidak boleh adzan sebelum waktunya illa laha, ai illa lisubhi, kecuali subuh. Kecuali untuk subuh boleh adzan sebelum waktu subuh. Nah di sini ya. Wala yu'adzanu qabla al-waqti, tidak boleh adzan sebelum waktunya kecuali laha ai lisubhi, yakni subhi, kecuali untuk waktu subuh. Ya. Jadi kalau jam 10 adzan siang, nah, itu enggak boleh. Kemudian jam 2 adzan ini sebelum asar, tidak boleh. Yang boleh itu hanya sebelum subuh. Qala Ibnul Munzir, ajma'a ahlul ilmi ala anna minas sunnati an yu'adzina lis-salati ba'da dukhuli waqtiha illa al-fajr. Ahlul ilmi, para ulama sepakat, ini ijma', bahwa di antara sunnah seseorang tidak boleh adzan kecuali sebelum, ya, kecuali setelah masuk waktu sholat. Di antara sunnah adalah inna minas sunnati, seseorang yaitu adzan untuk sholat setelah masuk waktu sholat. Jadi adzannya itu setelah masuk waktu sholat, kecuali untuk sholat subuh. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adzinu bilailin faqulu washrabu hatta yu'adzinu ibnu ummi maktumin, ya, muttafaqun alaih. Sesungguhnya Bilal itu adzan pada malam hari, maka kalian masih boleh makan dan boleh minum ketika mendengar adzannya Bilal, sampai kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Maka setelah Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan, kalian tidak boleh makan dan tidak boleh minum ketika itu, ya. Artinya sudah masuk waktu subuh ini untuk orang yang puasa. Wa khussa al-fajr bidzalika li'annahu waqtun naum, dikhususkan, ya, waktu fajar karena itu adalah waktu naum, waktunya tidur. Lian tabiha annasu, supaya orang-orang itu tergugah, bangun. Wayatahabbu ta'ahabba yata'ahabbu, susah bacanya. Wayata'ahabbau ilal khuruji illis salati, ya, dan agar mereka orang-orang manusia itu bersiap-siap untuk keluar menuju sholat, ya, karena malam itu kan dalam posisi istirahat tidur, sehingga dengan adanya adzan pertama persiapan, ya, persiapan. Ilal khuruji lis shalah, berarti jaraknya tidak terlalu lama, ya, karena ini kan maksudnya wayata'ahabbau ilal khuruji lis shalah, di antara ta'lilnya supaya orang-orang siap persiapan. Karena dia posisi tidur kan capek gitu kan, sehingga supaya dia siap-siap bangun pelan, kemudian mempersiapkan wudunya, mempersiapkan airnya, zaman dulu mempersiapkan segala hal lah. Berbeda dengan orang yang sudah terbangun, maka dia cepat gitu ya Pak gerakannya, ya. Beda dengan ini, orang yang tidur istirahat gitu kan, istirahat kan dia, aduh namanya tidur gitu kan, maka dia harus butuh ini. Nah, sehingga kalau memang taklilnya di sini tidak boleh terlalu lama. Jam 1 malam adzan. Kamu ngapain adzan jam 1 malam? Supaya membangunkan orang-orang persiapan untuk sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Lu masih 3 jam 4 jam lagi sholat subuh gitu kan. Nah maksudnya ya sudah mendekati subuh, mungkin setengah jam sebelum subuh, ya. Tapi kalau orang yang nggak terbiasa gitu ya kaget juga, kok wis subuh jam 3:30 gitu kan. Nah ini, maka ini harus dipelajari juga, harus tahu, biar dengar, oh 3:30, oh ini adzan pertama, biar kita bangun, oh dibangunkan, sholat sunnah dulu gitu ya. Walaysa dzalika fi ghairiha, tidak boleh untuk yang lainnya. Wa qala alaihi salam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin liyuqidhan na'imakum wa yarji'a qa'imukum, rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Bilal itu adzan pada malam hari untuk membangunkan orang-orang yang tidur di antara kalian, wa yarji'a qa'imukum, dan mengembalikan orang-orang yang qaim di antara kalian. Artinya untuk persiapan yang qaim, ya. Terakhir 170, mas'alatun wa yustahabbu liman sami'al mu'adzina an yaqula kama yaqul, dimustahabkan atau dianjurkan orang yang mendengar adzan
maka dia membaca mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh muadzin, kama yaqulul muadzinu lima rawa Abu Sa'idin, sebagaimana Abu Sa'id, ya. Yang muadzin bagaimana? Muadzin kan mendengar adzan juga, mendengar suaranya sendiri. Nah, gitu ya. Maka berdasarkan ini ya, sebagian berpendapat muadzin pun ya nanti dia membaca doa. Karena kalau liman sami'a al-adzan nanti dia, oh saya kan muadzin gak membaca doa, oh saya yang adzan. Nah, konteksnya dia mendengar bacaannya sendiri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nida, jika kalian mendengar adzan faqulu kama yaqul, maka ucapkanlah sebagaimana muadzin kumandangkan, muttafaqun alaih. Illa fil hayy 'alati, kecuali pada ucapan al hayy 'alati, hayy 'alas shalah hayy 'alal falah. Fa innahu yaqulu 'indaha ma ruya an Umar qala, maka dia mengucapkan atau menjawabnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh dari Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al muadzinu, jika muadzin mengumandangkan atau mengucapkan Allahu akbar, faqala ahadukum, maka hendaklah kalian menjawabnya Allahu akbar. Thumma qala, jika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah. Thumma qama, jika muadzin mengumandangkan atau membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, faqala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma qala, jika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, faqala la haula wala quwata illa billah. Ini hadisnya beda ya. Jadi kalau hayya 'alas shalah, maka kita menjawabnya adalah la haula wala quwata illa billah. Thumma qala, jika muadzin mengumandangkan hayya 'alal falah, faqala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Thumma qala, jika muadzin mengumandangkan Allahu akbar, faqala Allahu akbar. Thumma qala, maka ucapkanlah kemudian thumma qala, jika muadzin mengumandangkan la ilaha illallah, faqala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, barang siapa yang dia mengucapkan itu secara ikhlas dari dalam hatinya, dakhalal jannah, pahalanya besar, Pak. Ya, menjawab adzan itu maka pahalanya besar, yaitu dakhalal jannah, rawahu Muslim, sebagaimana riwayat Muslim. Qala al-Asram hadza min al-ahadisil jiyad, ini adalah hadis-hadis yang bagus ya. Tentunya ya, ini selesai pembahasan adzan di dalam kitab ini ya. Masih ada masalah-masalah yang lain tentunya, misalkan ujratul muadzin ya, apakah boleh pasang tarif, suara saya bagus ya, ini suara saya tinggi lantang, saya mau jadi muadzin di situ tapi gajinya 10 juta gitu ya, dia daftar seperti itu, boleh enggak? Tapi dia enggak daftar, katakanlah hanya ditunjuk, nanti dikasih rotib ya, dikasih ya pesangon lah, katakan sebulan sekian, boleh enggak? Nah, yang enggak boleh itu, yang saya baca itu, kalau pasang tarif enggak boleh ya, pasang tarif. Saya mau jadi muadzin di masjid ini tapi gajinya 5 juta, itu enggak boleh. Tapi kalau diminta saya mau jadi muadzin di situ gitu, maka mau dikasih berapa ya monggo, enggak dikasih enggak apa-apa, dikasih ya alhamdulillah, itu boleh. Seperti ilmu yang lain lah, mengajar ilmu atau mengajari Al-Qur'an, maka kalau dikasih diterima enggak apa-apa. Tapi kalau pasang tarif enggak boleh. Kenapa? Karena adzan itu adalah ibadah. Ya, ibadah, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditunjuk kemudian dari takmir masjid, dari masjid dikasih ratib, atau dari negara dikasih gaji, maka alhamdulillah ya, alhamdulillah. Itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk masalah-masalah yang lain yang terkait adzan ya, bisa disampaikan pada kesempatan yang lain atau diskusikan di tempat yang lain ya, karena ini waktunya sudah habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.